Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu dari kelompok 4 akan menyampaikan latar belakang Perang Banjar. Perang Banjar 1859 sampai 1905. Perlawanan terhadap kolonial Belanda yang terjadi di Kesultanan Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Konflik dengan Belanda dimulai sejak Belanda memperoleh hak monopoli dagang di Kesultanan Banjar. Latar belakang Perang Banjar. Faktor ekonomi. Belanda melakukan monopoli perdagangan lada, rotan, damar, serta hasil tambang yaitu emas dan intan. Pada abad 19, Belanda bermaksud menguasai Kalimantan Selatan untuk melaksanakan Pax Nederlandica. Apalagi di daerah itu ditemukan tambang batu bara di Pangarongan dan Kalangan. Faktor politik. Belanda ikut campur urusan tahta kerajaan yang menimbulkan ketidaksenangan. Sedangkan Pangeran Hidayatullah yang lebih berhak atas tahta hanya dijadikan mangkubumi karena tidak menyukai Belanda. Faktor khusus karena Pangeran Hidayatullah yang seharusnya menjadi sultan tidak disetujui oleh Belanda yang kemudian menganggap Tamjidullah sebagai sultan yang sebenarnya tidak berhak menjadi sultan. Setelah Belanda mencopot Tamjidullah dari kursi sultan, Belanda memonopoli Kesultanan Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desiana Dwi Setiani dari kelompok 4 akan menyampaikan proses Perang Banjar. Dengan dipimpin oleh Panembahan Aling dan Sultan Kuning, pada 28 April 1859, rakyat Kuning menyerang daerah tambang batubara di Pengaron. Walaupun tidak berhasil menguasai benteng Belanda di sana, namun mereka berhasil membakar daerah tambang batubara dan pemukiman orang Belanda, sehingga banyak orang Belanda yang tewas. Selain itu, pasukan Kuning juga menyerbu perkebunan milik Belanda yang berada di Gunung Jabok, Kalangan, dan Bangka. Kemudian meletuslah Perang Banjar. Akibat hal tersebut, pemerintahan Banjar makin berantakan. Tidak banyak yang bisa dilakukan Sultan Tamjidillah untuk meredam kekacauan yang terjadi akibat ia tak disukai rakyat. Maka Belanda meminta ia untuk turun tahta. Kemudian, Sultan Tamjidillah secara resmi mengundurkan diri pada 25 Juni 1859 dan mengembalikan kekuasaan Banjar pada Belanda. Lalu ia dibuang ke Bogor. Pangeran Hidayatullah sempat dibujuk Belanda untuk bergabung dengan mereka dan ia akan dijadikan Sultan Banjar. Namun, ia menolak karena ia menilai hal tersebut hanyalah tipu daya dari pihak Belanda. Pangeran Hidayatullah lebih memilih bergabung dengan rakyat untuk melawan Belanda. Pasukan Antasari mulai menyerang pos-pos milik Belanda yang berada di Martapura. Perlawanan tersebut didukung oleh para ulama dan tokoh kerajaan yang sudah tidak kuat melihat perlakuan Belanda. Pada Agustus 1859, bersama dengan Haji Bu Yasin, Kiai Langlang, Kiai Demang Lehman, pasukan Pangeran Antasari berhasil menyerbu benteng Belanda di Tabanio. Selain itu, pasukan Surapati berhasil menenggelamkan kapal onrus milik Belanda yang berada di hulu Sungai Barito, Lontotur, dan merebut senjata di sana. Pada Agustus sampai September tahun 1859, Perang Banjar meluas ke 3 wilayah di Benua Lima, Martapura, dan Tanah Laut, serta sepanjang Sungai Barito. Perang di Benua Lima dipimpin Tumenggung Jalil. Perang di Martapura dan Tanah Laut dipimpin Demang Lehman, sedangkan Pangeran Antasari memimpin perang di sepanjang Sungai Barito. Pasukan Kiai Demang Lehman yang berupaya mempertahankan benteng Tabanio yang telah mereka kuasai dari serangan Belanda. Dalam pertempuran tersebut banyak korban berjatuhan termasuk 9 serdadu Belanda. Setelah itu, Belanda menambah pasukan lalu berhasil mengambil alih benteng Tabanio. Namun pasukan Demang Lehman berhasil lolos. Selanjutnya, kekuatan pasukan Demang Lehman dipusatkan di benteng pertahanan di Gunung Lawak, Tanah Laut. Namun benteng tersebut kembali diserang Belanda dan akhirnya Demang Lehman tewas. Pada bulan September, para tokoh pejuang melakukan pertemuan di Kandangan yang menghasilkan kesepakatan menolak tawaran berunding dengan pihak Belanda. Selain itu, mereka menyusun strategi perlawanan, diantaranya seperti
Amuntai dijadikan sebagai pusat kekuatan, membangun dan memperkuat pertahanan di tanah laut, Martapura, Rantau, dan Kandangan. Pangeran Antasari memperkuat pertahanan di dusun atas dan mengupayakan senjata tambahan. Sebagai upaya mencegah berbagai serangan, pasukan Belanda terus diperkuat dan benteng-benteng pertahanan dibangun seperti Benteng Munggutayor di Tapin dan Benteng Amawang di Kandangan. Pasukan Demang Lehman berusaha menguasai Benteng Amawang, namun tidak berhasil. Kemudian mereka mundur ke daerah Barabai untuk membantu pertahanan pasukan Pangeran Hidayatullah. Pangeran Hidayatullah dan juga pasukannya pergi dari Martapura dan bergabung dengan keluarga di Amuntai. Meski tanpa perangkat kebesaran, Pangeran Hidayatullah diangkat menjadi sultan oleh para ulama dan pasukannya. Sultan Hidayatullah mengumandangkan perang jihad fisabilillah pada Belanda. Pasukan Pangeran Hidayatullah dalam perjalanan menuju Amuntai menyerang pos-pos milik Belanda. Pangeran Hidayatullah memusatkan perlawanan di Barabai dan diperkuat dengan pasukan Demang Lehman. Oleh sebab itu, J.M. Verspeek memerintahkan semua pasukan Belanda untuk menghadapi mereka. Selain itu, kapal perang dan kapal kecil juga dikerahkan. Maka terjadilah pertempuran dengan seruan Allahu Akbar. Pasukan Hidayatullah dan Demang Lehman maju melawan Belanda. Mereka yakin apabila mereka tewas dalam perang ini, mereka mati syahid. Ketidakseimbangan jumlah dan juga senjata dari Belanda, pasukan Hidayatullah dan Demang Lehman mundur dan mendirikan pertahanan di Gunung Madang. Belanda mengerahkan seluruh pasukan untuk menangkap Pangeran Hidayatullah. Pertahanan di Gunung Madang berhasil dijebol oleh Belanda, kemudian pasukan Hidayatullah bergerilya berpindah-pindah. Namun, ruang gerak mereka semakin dipersempit oleh Belanda. Akhirnya, Pangeran Hidayatullah dan keluarganya berhasil tertangkap pada 28 Februari tahun 1862, kemudian diasingkan ke Cianjur. Pangeran Antasari meneruskan perlawanan. Ia diangkat menjadi pejuang dan memimpin tertinggi agama Islam bergerak penembahan Amiruddin Khalifatullah Mukminin oleh para pengikutnya. Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari menggunakan strategi perang gerilya dengan membuat kerajaan baru di pedalaman dan benteng di hutan-hutan. Semangat perlawanan dari Persatuan Rakyat Banjar dan Dayak diikat dengan relasi kekeluargaan dan kekerabatan melalui ikatan pernikahan. Ikatan tersebut melahirkan status pengustian dan Tumenggung yang menjadi sarana pemersatu dari solidaritas Banjar Dayak menghadapi Belanda. Pangeran Antasari juga menggalang kerjasama dengan Kesultanan Kutai Kartanegara melalui kerabatnya di Tenggarong. Pangeran Antasari menyurati pangeran-pangeran lainnya dari Kutai seperti Pangeran Natakusuma, Pangeran Anom, dan Kerta. Mereka semua adalah mata rantai penyelundupan senjata api dari Kutai ke tanah dusun atau Banjar. Namun, ketika perang Banjar dilanjutkan oleh keturunan Pangeran Antasari, Sultan Kutai Haji Muhammad Sulaiman tidak merespon positif permintaan bantuan dari Pangeran Perbatasari. Bahkan Pangeran Perbatasari diserahkan kepada Belanda pada 1885. Berikut ini ada benteng-benteng pertahanan yang terkenal di hulu dan hilir TW. Yang pertama ada Benteng Gunung Kulit, yang kedua ada Benteng Guyu, Benteng Bayan Beguk, Benteng Lian Umbung, Benteng Pangin, Benteng Tako dekat perbatasan Kutai. Selanjutnya ada Benteng Bamunan, dan yang terakhir Benteng Terumbang. Strategi perang pihak kolonial. Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari menggunakan strategi perang gerilya dengan membuat kerajaan baru di pedalaman dan membangun benteng pertahanan di hutan-hutan. Semangat perlawanan dari Persatuan Rakyat Banjar dan Dayak diikat dengan relasi kekeluargaan dan kekerabatan melalui ikatan pernikahan. Ikatan tersebut melahirkan status pegustian dan temenggung yang menjadi sarana pemersatu dan solidaritas Banjar Dayak menghadapi Belanda. Pangeran Antasari juga menggalang kerjasama dengan Kesultanan Kutai Kartanegara melalui kerabatnya di Tenggarong. Pangeran Antasari menyurati pangeran lainnya dari Kutai seperti Pangeran Natakusuma, Pangeran Anom, dan Kerta.
Mereka semua adalah mata rantai penyeludupan senjata api dari Kutai ke tanah dusun, Banjar. Namun, ketika Perang Banjar dilanjutkan oleh keturunan Pangeran Antasari, Sultan Kutai Haji Muhammad Sulaiman tidak merespon positif permintaan bantuan dari Pangeran. Perbatasan diserahkan kepada Belanda pada tahun 1885. Benteng-benteng pertahanan yang terkenal di hulu dan hilir Tewah yaitu Benteng Gunung Silit, Benteng Guyu, Benteng Bayan Begok, Benteng Liang Umbung, Benteng Pangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Grahadi akan melanjutkan materi Perang Banjar, yaitu akhir dari Perang Banjar. Selama perang berlangsung, Belanda menemukan kelemahan dari pasukan Banjar bahwa kekuatan pasukannya terletak di pimpinannya. Pada tanggal 28 Februari 1862, Hidayatullah yang saat itu menjadi pemimpin perang berhasil ditangkap bersama anggota keluarganya yang kemudian diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat. Maka berakhirlah perlawanan Pangeran Hidayatullah. Sementara itu, Pangeran Antasari masih terus melanjutkan perlawanannya. Antasari pun diangkat sebagai pejuang dan pemimpin tertinggi agama Islam dengan gelar penambahan Amiruddin Khalifatullah Mukminin oleh para pengikutnya. Perang Banjar mulai meredup ketika Pangeran Antasari mengidap penyakit paru-paru dan cacar. Akan tetapi, keinginan Pangeran Antasari untuk menjadikan Kesultanan Banjar sebagai wilayah berdaulat masih tetap membara. Namun disayangkan, Pangeran Antasari meninggal pada Oktober 1862 dan menitipkan pesan kepada para pengikutnya untuk terus berjuang hingga titik darah penghabisan. Di beberapa daerah, perlawanan masih bertahan, seperti di daerah Tabalong dengan pimpinan Penghulu Rasid dan Haji Bador. Mereka mendirikan benteng-benteng pertahanan di Sungai Hanyar dan Pasar Orba. Penghulu Rasid dianggap membahayakan bagi pihak Belanda sehingga mereka membuat sayembara di mana yang bisa membunuhnya akan mendapat imbalan. Penghulu Rasid pun tewas pada tahun 1865 karena pengkhianatan kawan. Perjuangan melawan Belanda diteruskan oleh putra Pangeran Antasari di daerah Barito yang selanjutnya dinobatkan sebagai pemimpin Banjar dengan gelar Sultan Muhammad Seman. Dibantu oleh beberapa tokoh pejuang yang lain seperti Pangeran Perbatasari, Haji Bitahir, Tumenggung Gamar, Panglima Wangkang, dan lainnya. Perlawanan yang ditimbulkan tidak sebesar saat dipimpin Pangeran Hidayatullah dan Antasari. Meskipun begitu, perang masih terus berlangsung hingga awal abad ke-20. Sultan Muhammad Seman pun gugur karena ditembak pasukan Belanda dalam pertempuran pada 24 Januari 1905. Perang Banjar pun berakhir pada tahun 1906 yang ditandai dengan kekalahan Kesultanan Banjar yang telah memakan korban lebih dari 6.000 jiwa, sementara dari pihak Belanda harus kehilangan hingga 5.000 jiwa dan 2 kapal uap yang tenggelam. Selanjutnya, wilayah Kesultanan Banjar pun tercerai-berai dan dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda bersamaan dengan tambang batu bara dan perkebunan. Terima kasih. Perang Banjar berlangsung 6 tahun lamanya, berawal dari perbincangan yang cukup serius hingga dengan peperangan yang sesungguhnya. Perang di Kerajaan Banjar ini menimbulkan beberapa dampak buruk pada Kerajaan Banjar sendiri, antara lain cukup disayangkan pada akhirnya Kerajaan Banjar dihapuskan untuk menghindari konflik lebih lanjut dan untuk menghindari resiko adanya perlawanan dari rakyat Kalimantan sendiri, yang mana berpusat pada kerajaan tersebut. Selain menghapus Kerajaan Banjar, Belanda juga ikut menghapus pemerintahan-pemerintahan bawahan dari kerajaan tersebut. Dengan begitu, dapat dipastikan bahwa penerus dari kerajaan tersebut sudah tidak ada lagi. Pemerintahan dalam wilayah Kalimantan Selatan pun sempat mengalami kekosongan kekuasaan, karena pusat di daerah itu sendiri telah musnah. Kekosongan kekuasaan tadi tidak berlangsung sangat lama. Dalam waktu sekejap, Belanda membuat aturan-aturan baru yang dibuat oleh pemerintah Belanda bernama Residentiewet on Ooster Afdeling van Borneo untuk mengatur birokrasi dan segala sistem pemerintahan yang berada di Kalimantan Selatan. Dengan dikuasainya pemerintahan pusat dari wilayah Kalimantan Selatan, bisa dibilang bahwa seluruh wilayah yang awalnya berada di kendali Kerajaan Banjar tenggelam ke dalam tangan Belanda. Setelah memenangkan peperangan atas perlawanan yang sempat dilakukan oleh Kerajaan Banjar sendiri yang dibantu oleh warga sekitar.
Belanda sendiri akhirnya dapat dengan mudah mengurus segala sesuatu yang berada pada Kalimantan Selatan, termasuk dalam pemanfaatan sumber daya alam, juga monopoli perdagangan. Seluruh sistem, termasuk pembagian sumber daya alam kepada rakyat, telah dihapuskan. Rakyat kembali mengalami penderitaan akibat kekurangan segala faktor untuk kehidupan. Bahkan seringkali dapat ditemukan penyebab konflik horizontal yang hanya dikarenakan kekurangan sumber daya untuk hidup. Belanda bisa semakin bebas mengambil sumber daya karena tidak ada aturan yang mengikat mereka lagi. Selain itu, musuh mereka yang terbesar di wilayah Kalimantan Selatan juga berhasil mereka tumpaskan, seolah-olah tidak ada hal lagi yang bisa menghalangi mereka. Eksploitasi besar-besaran pun terjadi pada pengambilan sumber daya alam secara paksa berupa rempah-rempah, perkebunan, dan tambang batu bara yang dilakukan oleh pemerintahan Belanda sendiri. Rakyat pun menjadi miskin kembali karena kebijakan ini. Yang terakhir adalah tidak adanya penerus yang ideal. Penyerangan Belanda yang dilakukan kepada kerajaan Banjar ini memang bisa dibilang sebagai penyebab konflik antar ras yang kejam. Kekalahan kerajaan Banjar di tangan Belanda kala itu menimbulkan rasa putus asa dari rakyat Kalimantan sendiri, mengingatkan tokoh yang berpotensial untuk mengembalikan keadaan menjadi lebih baik, yaitu Pangeran Hidayat, sudah tidak bisa ditemukan lagi. Pangeran Hidayat diduga hilang saat peperangan terjadi. Kehilangan penerus yang menurut rakyat Kalimantan sangat ideal untuk memimpin kembali mereka membuat rakyat berduka atas hal itu. Itulah dampak dari Perang Banjar. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.